Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Asrofi, salah satu dosen tetap di program studi S1 Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Jember. Dalam video ini, izinkan saya memberikan praktik mengajar sebagai bagian pernyataan diri dosen unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam rangka sertifikasi dosen tahun 2026. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan praktik mengajar terkait mata kuliah komposit, di mana mata kuliah komposit ini salah satu mata kuliah pilihan bidang material di prodi S1 Teknik Mesin Universitas Jember. Mata kuliah komposit dengan kode TKM 1535 mempunyai bobot 2 SKS serta mempunyai 3 JPL utama. 3 JPL utama tersebut diantaranya 1. JPL 2 mampu untuk bertanggung jawab kepada masyarakat, memenuhi etika profesi dalam menyelesaikan permasalahan keteknik mesinan. Kedua, JPL ke-7 mampu berkomunikasi secara efektif baik lisan, tulisan, dan atau gambar untuk menyampaikan proses keteknik mesinan dengan baik sesuai standar. Yang ketiga, JPL 9 mampu mendesain komponen, metode, atau sistem piranti teknik modern maupun proses berdasar teknologi rekayasa mekanikal untuk memenuhi kebutuhan yang diharapkan di dalam batasan-batasan realistis, serta memanfaatkan potensi sumber daya lokal dan nasional yang berwawasan lingkungan. Beberapa materi perkuliahan komposit ini akan dikemas dalam 16 kali pertemuan. Materi tersebut terdiri dari pendahuluan tentang komposit, struktur komposit, matriks, reinforcement, ikatan antarmuka matriks sama penguat, polimer matriks, metal matriks, ceramik matriks, partikel, pemrosesan pada komposit, sifat mekanik komposit, serta aplikasi bahan komposit. Selama 16 pertemuan, bahan materi akan difokuskan pada pembelajaran berbasis studi kasus atau case method dan studi project atau project based learning tanpa UTS dan UAS. Presentase penilaian meliputi 40% case method, ada 4 tugas lembar kerja mahasiswa, kemudian 40% project based learning, yaitu pembuatan produk komposit, kemudian 10% kejujuran atau anti plagiasi, 10% ketepatan mengumpulkan tugas. Metode praktek mengajar yang akan saya berikan yaitu metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment, di mana metode DIA ini akan memberikan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa atau Student Center Learning. Baiklah, marilah kita tonton video praktik mengajar khususnya mata kuliah komposit dengan subbahasan sifat mekanik komposit material di pertemuan 12 ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya? Sehat ya? Oke, bisa kita mulai ya perkuliahan komposit hari ini. Terima kasih atas kehadirannya semua dalam perkuliahan komposit hari ini. Sebelum kita mulai perkuliahan komposit, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing agar diberikan kelancaran dan kesuksesan. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, teman-teman, kita masuk ke pertemuan ke-12 ya, terkait sifat mekanik dari komposit ya. Namun sebelum itu silahkan presensi dulu menggunakan aplikasi SFS ya, System for Student, sebagai bentuk kehadiran. Oke, sudah semuanya?
Jawab. Oke, kita sudah ya. Oke, pada pertemuan ke-12 ini yang kita fokuskan capaian pembelajaran khususnya CPL nomor 9 yaitu CPMK ketiga. Apa yang harus Anda pahami dan Anda dapatkan ketika kuliah komposit ini di pertemuan ini, yaitu khususnya mampu menerapkan ilmu komposit berbasis bahan bersumber alam atau biokomposit untuk aplikasi ke teknik mesinan. Jadi gambarannya komposit modern nanti yang Anda pelajari, Anda bisa menerapkan ilmu komposit ini di bahan-bahan yang berbasis dengan alam ya. Anda dituntut dapat menerapkan ilmu komposit ke bahan-bahan sumber alam, itu kata kuncinya ya. Namun sebelum itu kita coba refresh dulu ya, sebelum masuk ke perkuliahan komposit di minggu ke-12 ini. Saya mau tanya ke Anda semua, kira-kira masih ingat nggak apa itu komposit? Ada yang tahu? Oke, apa Anda? Ya, Pak, komposit itu adalah material yang terdiri dari dua material yang berbeda sehingga menghasilkan kekuatan yang unggul dalam mekanik. Oke, apa dua material yang berbeda? Apa boleh 3, boleh 4? Boleh. Oke ya. Betul, pertanyaan dari jawaban dari Alna tadi bahwa komposit adalah susunan material lebih dari dua bahan dari dua jenis fasa yang berbeda ya, yang disusun oleh matriks sama penguat. Oke, kasus ini ya seperti di ban mobil ini adalah salah satu aplikasi dari komposit ya. Ini sebelum kita masuk ke materi utama ya, saya ingin merefresh bahwa salah satu aplikasi komposit ini diterapkan di ban mobil. Kita lihat ada beberapa lapisan ban mobil ya, ada sekitar 5 lapisan. Yang pertama tapak ban, kemudian sampai dia ada kain penutup, sapu baja, kain rangka, dan pengisi bel ya. Ini bisa kita katakan komposit, kenapa? Karena dia terdiri dari dua bahan atau lebih, yang seperti yang dikatakan Anda tadi. Di sini ada tapak ban ya, yang berbentuk rubber ini dari matriks ya. Kemudian penguatnya ada steel belt sama kain rangka ya. Ini penguatnya. Bayangkan kalau ban tersebut tidak ada penguatnya, apa yang terjadi? Ada yang tahu? Kira-kira ban mobil tidak ada sapu bajanya, lentur, sehingga dia tidak kuat menahan beban ya. Jadi kehadiran komposit ini memberikan struktur yang kuat bagi ban tersebut. Khususnya di kasus ban ini ya, apa yang menjadi matriks di sini? Tapak ban. Nah, ini tapak ban ini menjadi matriks. Kemudian yang penguatnya yaitu bisa sapu baja, kain rangka, sama pengisi bed ini ya, lapisan ini. Sehingga ketika dua bahan atau lebih digabungkan menjadi satu, itu menjadi komposit. Sekarang saya tanya lagi, apa fungsi matriks dalam komposit? Oke. Menjadi bahan pengikat atau pelindung utama dari komposit, Pak. Oke, menjadi pengikat ya. Ada yang mau menambahkan? Oke ya. Jawaban betul ya, menjadi pengikat. Sehingga ketika komposit tersebut kena beban, itu yang diharapkan yang rusak matriksnya saja. Kemudian ada unsur penguat. Nah, fungsi penguat apa? Ada yang tahu? Fungsi penguat dalam komposit? Oke, Nisa. Untuk melengkapi dari kelemahan yang ada pada matriks tadi, Pak. Oke, untuk apa? Menjadi bahan tambahan. Oke, menjadi tambahan bahan penguat ya. Iya. Jadi fungsinya penguat ya memperkuat ya, sehingga kehadiran penguat ini sangat penting bagi komposit. Oke, next.
Ini adalah case study juga yang memanfaatkan serat hem, ya, di mana serat hem itu diolah menjadi woven, ya, non woven, ya, kemudian dijadikan cetakan pre-finished door sehingga menjadi interior car. Artinya apa? Pemanfaatan bahan hem fiber ini sangat penting sebagai komposit, ya, utamanya interior mobil, ya, khususnya pintu. Sehingga apa? Karena komposit itu menghasilkan kekuatan yang kuat, ringan, dan juga ramah lingkungan. Ini adalah case study. Kalau kita reversement, ya, klasifikasi material, kita berada di posisi komposit ini, ya. Ada 3 jenis, ya, ada polimer, ada metal, sama ada keramik matrix komposit. Apa yang membedakan 3 ini? Polimer matrix, metal matrix, sama keramik matrix. Apa yang membedakan? Dari matriksnya. Ya, ada yang berbasis polimer, matriksnya polimer ini plastik, ada yang berbasis metal, logam, ada yang juga berbasis keramik. Beda matriksnya saja. Oke. Konsep utama dasar komposit yaitu interface, ya, antara matriks sama fiber atau penguat. Jadi kunci komposit itu kekuatannya di matriks fiber interface, ya. Jadi ketika komposit kekuatannya bagus, berarti matriks fiber interface-nya bagus. Ya, Anda bisa ibaratkan seperti tulang dan daging. Itu komposit seperti tangan kita. Nah, kalau tangan kita, ya, ada daging sama tulang. Nah, daging ini fungsinya seperti apa? Seperti apa? Matriks. Kemudian tulang penguatnya. Sama seperti itu aplikasi komposit, sehingga ketika ada tulang itu memperkuat struktur tangan. Sama, ketika ini ada stres tadi, ya, tegangan, ketika ini saya tarik, ya, nah, dia mempertahankan kekuatan interface-nya. Jadi kunci komposit terletak di matrix fiber interface di sini, ya, kuncinya, ya, sehingga antara fiber sama matrix itu bisa baik ikatannya. Ya, itu kunci dari komposit. Nah, itu diimplementasikan di tegangan-tegangan, ya. Jadi kita tahu skema tegangan-tegangan ada stres sama strain, ya, di sini. Nah, di sini misal kalau saya pakai matriks seperti rubber tadi, ya. Nah, ketika saya tarik, nah, kekuatannya rendah stresnya. Namun strainnya panjang, ya, karena lebih lentur tadi. Namun ketika saya bandingkan dengan penguat saja, saya tarik, ternyata penguat lebih ketas, ya, sampai tinggi sekali, itu, ya. Sehingga dua bahan yang berbeda ini coba kita kombinasikan. Nah, kombinasi itulah yang kita namakan komposit, ya, seperti ini. Sehingga ketika dua bahan tadi digabung menjadi yang seperti hijau ini, yaitu komposit tadi yang pernah, ya. Jadi misal ini matriks ini kekuatannya 50 MPa, kemudian penguat ini 200 MPa, mungkin yang komposit bisa di angka 100 MPa, ya. Jadi kita mendesain komposit itu satu ringan, kemudian kedua kuat, yang tentunya yang ketiga yaitu biaya produksi yang rendah, ya. Itu kuncinya. Oke, selain itu, ya, interface tadi, ya, yang menjadi kunci, ada juga kunci utama komposit, ya. Kan ketika Anda membuat komposit itu mencampur bahan satu dengan yang lain, ya, atau rule of mixture, ya. Kita coba turunkan rumus rule of mixture, ya. Kita asumsikan serat tersusun sejajar, ya, searah dengan beban penarikan. Misal kalau seperti ini, ya, searah, ini kan spesimennya, ya. Nah, ini searah penarikan, ya. Nah, ini ada F, ini ada F, ya. Searah penarikan. Misal ini seratnya arah penarikan, ya. Bukan seperti ini, ya. Arahnya bukan seperti ini, ya, tapi seperti ini, ya, longitudinal. Beban diberikan searah dengan serat, kemudian ikatan matriks sama dan serat sempurna, interface-nya sempurna tadi, ya. Nah, di sini sempurna. Kemudian tidak terjadi slip, ya, tidak terjadi
pergeseran, kemudian kondisinya isostrain, strainnya sama ya, seperti itu. Karena kita anggap posisi di sini adalah rule of mixture-nya sempurna ya. Komposit epsilon fiber sama dengan epsilon matrix. Nah, coba kita turunkan. Nah, ternyata gaya ini tadi ya, F ini tadi kita breakdown. Ini kan total campuran ya. Jadi F komposit itu sama dengan F matrix ditambah F fiber. Jadi komposit gabungan dari matrix sama fiber, sehingga saya tambahkan di situ. Kemudian matriks ini kita breakdown lagi, kita lihat rumus F ya, rumus F atau gaya itu berasal dari tegangan ya, tegangan F per A ya. Jikalau kita mencari F-nya berarti sama dengan tegangan S kali A ya. Jadi ini yang akan saya masukkan di sini ya, sehingga menjadi tegangan komposit, A komposit menjadi tegangan matriks, A matriks ditambah tegangan fiber terus A fiber ya. Nah, kita tahu bahwa ketika mencampur antara matriks sama penguat itu ada fraksi di situ ya. Misal fraksinya di sini tadi ya, ada bagian matriksnya ya, ada bagian fibernya ya. Jadi fraksi ini, volume fraksi ini ya, bisa kita sederhanakan ya menjadi misal volume fraksi dari serat ya, tentunya ya perbandingan fraksi fiber banding fraksi kompositnya, karena total ini komposit. Kemudian fraksi apa tadi, matriks, ini luasan matriks per luasan komposit. Nah inilah ya kita masukkan ke dalam ini agar kita mengetahui apa tegangan-tegangan dari masing-masing komponen. Nah ini kita masukkan ya, tegangan komposit ya, A komposit sama dengan tegangan matriks, A matriks ditambah tegangan fiber, A fiber. Nah kita masukkanlah di sini ya. Ini tegangan matriks AM-nya jadi PM kali A ya. Jadi A komposit ditambah tegangan fiber, ini volume fiber, A komposit. Ini dibagi komposit semua, A komposit semua ya. Nah, sehingga dia bisa menghasilkan ini ya, tegangan fiber, volume fiber. Nah, inilah yang dinamakan rule of mixture ya, campuran dengan proporsi yang ada. Oke, sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan dulu, silakan. Jadi usahakan campuran antara matriks sama fiber itu 100% ya. Misalnya matriksnya 90%, fibernya berapa? 10%. Ya, misal kalau saya punya penguatnya 2 ya, yang masing-masing bagiannya sama, saya mau 80% matriks, berarti sisanya 10% serat pertama, 10% serat kedua. Itu ya? Oke. Kalau sampai di sini sudah paham, saya mau membagi Anda menjadi 2 kelompok. Ya, di sini ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 ya. Dibagi 5-5. Kemudian silakan diskusikan ini ya. Contoh studi kasus ya. Jadi ada seorang peneliti dari Universitas Jember sedang mengembangkan komposit berbasis serat alam, apakah matriks polivinil alkohol. Diketahui cetakannya berukuran panjang 200, lebar 100 dan tebal 5 mili. Suruh menghitung kebutuhan polivinil alkohol dan serat apakah jika komposisi yang digunakan dalam perbandingan 90% dan 10%. Oke, Anda bagi 2 kelompok ya. Bisa di sana, bisa yang depan 5, yang belakang 5. Kemudian saya kasih waktu 10 menit untuk mendiskusikan dan nanti mempresentasikan setiap kelompoknya. Oke, silakan. Densitasnya
Oke ya, untuk densitas ya Anda bisa cari di literatur ya, misal pakai PPA produk depan, nah, densitasnya akan diketahui seperti itu, termasuk yang tadi salta baga ya, Anda cari densitasnya di berbagai sumber, kemudian Anda masukkan beserta referensinya. Oke ya, ada sekitar waktu 15 menit untuk didiskusikan sebelum nanti dipresentasikan bersama. Ini soal 1. Sudah dicatat semua soal 1? Sudah, Pak. Oke. Kemudian ada studi kasus 2 ya. Ini mencari sifat mekanik dari matriks ya, di mana seorang konsultan ya menguji hasil kompositnya berbasis polilaktik asid dengan penguat hybrid. Ada 2 penguatnya ya, serat katot dan akar buah naga, dengan perbandingan 94% matriks dan serat hybrid masing-masing 3%. Nah, ini diketahui kekuatan kompositnya 80 MPa, kekuatan tarik matriks itu dicari ya, PLA-nya, tegangan dari seratnya kakao 350 MPa, tegangan akar buah naga juga 280 MPa. Itu pakai rule of Measure, nanti Anda ketemu kekuatan tariknya. Ya, tolong 2 soal itu, 2 kasus studi itu didiskusikan. Nanti Anda jawab sebagai perwakilan kelompok, ya, hasil dari kerja kelompok Anda tulis ke depan. Ya, oke, silakan, selamat mengerjakan. 100.000 mm. Oke, sudah ya. Saya kira waktunya sudah cukup yang saya berikan untuk diskusi ke Anda. Saya mohon kepada 2 grup ini ya bisa mengerjakan studi kasus 1 dan 2. Mungkin untuk pengerjaan di papan perwakilan dari kelompok ya. Oke, untuk studi kasus 1 siapa? Kita Lalu cari kebutuhan polivinil alkohol dan serat baga dalam kelompok ini ya. Oke. Oke, silakan dihapus papannya dulu. Oke ya, bisa dijelaskan? Baik, Tolong diperhatikan semuanya. pertama-tama kan rumus dari volume cetakan itu panjang kali lebar kali tebalnya, lalu dihasilkan seperti ini, lalu diubah ke sentimeter kubik menjadi 100 cm kubik. Lalu untuk perbandingannya kan 90 dibanding 90% dibanding 10%. Di sini densitasnya dari PVA itu 1,19 dikali 90 itu jadinya 107,1 gram. Lalu untuk 10% dari abaka itu densitasnya 1,5 dikali 10 menjadi 15 gram. Jadi massa total dari volume kompositnya jadi massa total dari 90% PVA dan 10% serat abaka itu menjadi 122,1 gram. Oke, clear ya? Kita beri close dulu. Ini dari volume cetakan dibedah menjadi 90%, 10%, 90% untuk PVA, terus 10% untuk abaka. 90% dicari berapa gram kebutuhannya sama abaka, sehingga muncullah beberapa kebutuhan. Misal PPA tadi 107 dan abaka 15 gram, sehingga total komposit 142 gram. Oke, terima kasih atas paparannya Bintang dan kawan-kawan. Sekarang masuk soal nomor 2. Oke, silakan. Oke, Hamid, silakan. Oke. Coba dijelaskan, Amin. Pertama kita diketahui yaitu kekuatan tarik kompositnya itu 80 MPa,
lalu kekuatan tarik dari serat kakaonya 350 MPa, serta kekuatan tarik akar banakannya 280 MPa. Jadi kita mencari kekuatan tarik PLA-nya, yaitu lanjut ke transfer, yaitu menggunakan rumus rules of mixture. Jadinya kekuatan tarik kompositnya itu 80. Volumenya ya, Oh, iya. kali volume matriks ini volume serat ya. Oke. Sehingga didapatkan berapa? Didapatkan 65 MPa. 65 MPa ya. Jadi kita coba perhatikan fraksinya 94%, 3% total tetap 100% dengan komposisi dimasukkan ke rumusnya ya, sehingga dia mendapatkan tegangan matriks ya, atau tegangan PLA nya tadi sebesar 650 MPa. Jadi kita bisa memprediksi kalkulasi tegangan matriksnya. Oke, kita beri applause untuk terima kasih ya semuanya ya. Kita coba lanjut ya. Ini ada salah satu kuis ya. Anda coba bisa mengakses. Anda coba isi ya. Ini ada berapa jawaban yang sudah terjawab. Silahkan, link sudah dibagikan di via grup ya. Di sini ada sudah yang menjawab 2 orang ya. Ada bintang 5 sama LKC. Oke ya. Berhubung waktu kita sudah hampir habis ya, kurang sekitar 10 menit, ada tugas studi kasus kelompok juga untuk Anda ya. Anda kerjakan di rumah ya, atau di kampus ya. Nah, ini nanti akan saya upload di media manajemen pembelajaran atau MMP Universitas Jember. Nah, ada kasus juga ya yang Anda pecahkan bersama kelompok Anda. Hitung volume total komposit ya, hitung volume polilaktik asid dengan strata tertentu, kemudian modulus elastisitasnya dihitung, kemudian bagaimana penambahan 10% selosa itu meningkatkan kekakuannya. Anda diskusikan, kemudian kan sudah dibuat kelompok ini ya. Nah, kemudian dipecahkan masalah tadi, hasil kerja kelompok Anda buat di PPT ya, mungkin maksimal 10 halaman. Kemudian dipresentasikan pada pertemuan ke-13. Kemudian untuk laporan disubmit di media manajemen pembelajaran MMP UNES ya. Nah, kalau ini maksimal sebelum pertemuan ke-13 ya, disubmit ke MMP ya. Anda bisa mengakses MMP di MMP UNES ya, di sini ya. Ini Anda bisa mengakses di sini nanti ya, pembelajaran media Universitas Jember. Oke, untuk tugas mungkin ada yang ditanyakan, silakan terkait ini instruksi pengerjaan ada? Tidak ada ya? Oke, cukup. Untuk soal bisa akses di MMP Universitas Jember. Saya kira cukup pertemuan ke-12 kita ya. Terima kasih atas kehadirannya dan atensinya. Saya harap kerja kelompok Anda nanti maksimal dan bisa dipresentasikan di depan kelas. Saya cukupkan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bisa meninggalkan kemana? Sekian video pembelajaran terkait praktik mengajar mata kuliah komposit pada program studi S1 Teknik Mesin Universitas Jember. Semoga video pembelajaran ini menjadikan pertimbangan baik bagi penilaian sertifikasi dosen tahun 2026. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.